Hari ini saya akan melakukan suatu hal yang sangat berbeda. Mungkin kalian udah pernah, ya jarang sih, jarang Anda itu lihat muka saya. Ya, inilah muka saya. Di balik channel ini, inilah muka saya. Ya nggak pernah tunjukin dikarenakan buat apa juga. Aku juga nggak terkenal sebenarnya, ataupun wajahku nggak terlalu ganteng. Ya biasa-biasa aja. Nah, apa yang saya lakukan hari ini bukan tentang berkaitan tentang pendidikan logika atau pelajaran MTK dan juga lainnya, melainkan eksperimen. Apa yang terjadi pada saya jika saya terusan push up terus menerus tanpa lelah? Dan push up ini saya akan tercapai seminggu dari tanggal berapa sih sekarang? Tanggal 23 ya. Berarti 23 berarti seminggunya itu berarti tanggal 29 saya selesai. Tanggal 29. Dan apa dampaknya? Saya akan jelaskan setiap hari dampaknya itu kayak gimana, dan saya akan jelaskan apa yang terjadi pada saya jika push up terus menerus. Ya, ya cukup segitu aja sih ya yang saya sampaikan. Oke, kita mulai aja. Push up sampai 7 hari, apa dampaknya? Dan ya saya minum ini ya. Anda bisa lihat kenapa saya minum ini bukan yang lain, karena ini lebih murah. Kenapa lebih murah? Dikarenakan apa ya, di sini ada kalsium sama proteinnya, walaupun proteinnya sedikit daripada tempe, tahu ataupun minuman lainnya. Jadi saya lebih memilih ini. Baru kali ini ya saya itu facecam. Anda pasti udah itu ya, baru lihat muka saya itu kayak gimana. Ya sebenarnya nggak terlalu bagus amat sih. Udah. Oke, kita langsung aja ya. Hari pertama ini kita push up 1 kali 10. Oke, 3. Oke, 4. Oke, 5 ya. 6, 7, 8, dan juga 9. Wow, agak sedikit lelah di bagian kaki sih. Dan juga 10. Nah, latihan kali ini bertahap ya, bertahap. Jadi hari ini 10, selanjutnya 20, jadi bertahap. Walaupun sebenarnya agak capek dan juga agak lama juga. Tapi saya mau ngetes atau eksperimen. Bagaimana sih kalau misalnya push up setiap harinya? Mungkin nanti kita akan berfokus pada jogging aja. Jogging setiap hari apakah berefek atau tidak? Karena saya pernah ya dengar dari orang-orang yang ngomong bahwa kayak gini kayak gitu ya, push up itu kalau setiap hari nggak baik dan juga lainnya. Jadi saya mencoba semuanya dari olahraga, jogging, gym dan juga lainnya. Ya sebenarnya konten baru ya. Baru kali ini aku buat seperti ini, dan udah lama juga saya pengen buat seperti ini. Ya cukup segitu aja sih videonya. Nanti kita lanjut lagi di hari kedua, yaitu push up 20. Apakah saya bisa? Belum tentu sih, karena itu tergantung. Oke, ini hari kedua aku push up. Sekarang itu push upnya lebih dari yang kemarin. Kemarin kan itu 10 ya. Kemarin itu 10. Saya mulai itu tanggal berapa sekarang? Saya lihat dulu, tanggal 24. Sekarang tanggal 24, berarti saya mulai tanggal 23. Seperti biasa saya akan minum ini dulu. Aduh.
sebenarnya saya itu pengen lebih apa ya, pengen lebih banyak proteinnya, tapi karena ini yang lebih murah daripada yang lainnya. Kalau tempe kan itu harganya 6.000 ya, tempe itu harga 6.000, tahu juga sama ataupun kurang, aku juga nggak tahu. Tapi kalau untuk yang paling tinggi ya proteinnya itu harganya nyampe 30 sampai 100. Jadi mendingan ini ya, ini Milko. Di mana Milko ini walaupun proteinnya 6 tapi lumayan lah. Ya, ini agak sulit karena kenapa? Karena ini 20. Kan kemarin kan 10 itu masih mudah bagi saya. Tapi kalau 20 udah makin, apalagi nanti di minggu pasti itu akan jadi 70. Kan saya itu bertahap ya, hari ke-1 10, hari kedua 20, dan juga seterusnya. Oke, mulai. Oke, baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bentar, tunggu. 9, 10. Ini lumayan capek sih. Saya agak kurang terbiasa dengan untuk push up. 12. Agak capek sih, tapi ya udah. 14. Oke. 16. Wow. Ini baru 17. Oke. Ini yang terakhir. Agak mencapai. Nah, oke. Oke, udah selesai. Ini push up ke 20. Enggak, kemarin itu sedikit ya, itu 10. 10 itu bagi saya itu masih cukup. Karena saya itu pernah ya push up itu sampai ratusan. Jadi ya agak lumayan apa ya bagi saya. Mudah, tapi karena saya itu apa ya bagi saya, kurang push up lagi gitu. Karena saya itu udah lama nggak push up. Ya berapa tahun lah. Semenjak saya itu keluar gitu dari sistem apa gitu ya, aku lupa. Dimana saya itu harus membuat olahraga terus dan terus menerus, dan akhirnya jadinya saya keluar dan nggak olahraga lagi. Udah lama juga saya nggak olahraga ini dan juga push up ataupun jogging lainnya. Oke, ini hari kedua, mungkin saya akan lanjut ke hari ketiga. Hari ketiga di tanggal berapa ini sekarang? Tanggal 25. Ya kemarin itu tanggal 24, aku mulai tanggal 23. Ini ada hari ketiga dalam push up. Apa yang terjadi pas kemarin itu? Aku push up kemarin itu 20, dan aku merasa agak sedikit capek di push up ke 18 atau ke 19 itu, agak capek saya. Jadi saya itu apa ya, nggak meneruskannya. Jadi tetap posisi dalam mode apa tuh yang tengkurap gitu intinya. Terusnya saya lanjutin lagi. Saya ingat banget itu waktu push up ke 18 nya, dan ini adalah hari ketiga, dimana hari ketiga ini push up nya nambah, yaitu menjadi 30. Kan kemarin itu 20, sekarang menjadi 30. Oke, seperti biasa kita minum ini.
Kita langsung aja. 1 3 4. Sampai sini udah lumayan baik sih ya. Sebenarnya aku mau ngelakuin kayak gini nih, misalnya gini, tapi agak capek, jadi aku makannya kayak gini pusatnya. Jadi ini tuh dikarenakan apa, karena biar nggak capek aja sih. Tuh sakit kalau di belah sininya nih, kalau digituin tuh saya kurang terbiasa soalnya. 6 7 8 9 10. Nah, ini lumayan capek dikarenakan saya tuh habis makan jadinya agak sedikit apa ya kata saya, agak sedikit apa di sini tuh kayak apa ya, aku sumpah nggak bisa berpikir. Ini tuh agak sedikit perih gitu ya. Jadi buat kalian misalnya push up nih, tolong jangan lakuin kayak saya, itu makan. Jadi push up dulu baru makan. Tapi kesalahan saya makan dulu baru push up, jadi ini kayak gini. Perut saya jadi kayak wow gitu. Oke, apalagi makannya banyak. Kalau Anda lapar mending makan pisang atau roti gitu. Intinya begitu. Oke. Ini cukup baik. Enam 16. Masih banyak lagi. Kira-kira berapa? 14 ya, 14 lagi. Oke. 18 19 dan 20. 10 lagi. Apa yang saya rasakan hari ini? Capek tentu, keringat tentu juga. Kita mulai lagi karena masih ada 10 lagi. Wow. Wah. 2. Wah. Agak capek sih, tapi coba kita lanjut lagi. Dari tadi kucing ngeliatin terus. 24 25 dan 26. Masih 4 lagi. Ini masih permulaan, belum ke tahap yang paling akhir, yaitu push up selama 70 kali. Itu lumayan gede sih. 70 kali itu lumayan gede, apalagi 30 aja udah kayak gini, saya ya agak sedikit keringat. Tapi saya yakin bahwa ini nggak akan capek lagi kalau misalnya saya itu konsisten, ataupun apa ya, kayak misalnya disiplin dalam akan satu hal gitu, intinya gitu. Kita mulai lagi. Ke 28 69 dan 30. Wow. Nah, oke. Apa yang saya rasakan hari ini selama push up 30 di hari ini atau hari ketiga, yaitu pertama di badan saya itu agak sedikit ya ngeluh sebenarnya, dan juga di badan tubuh saya itu agak sedikit berkeringat. Kan kemarin itu mungkin nggak berkeringat ya,
di hari sebelumnya juga nggak kepikiran. Kemungkinan antara saya itu salah dalam melakukan suatu push up di step tertentu, ataupun saya itu habis makan, karena tadi itu habis makan jadinya agak sedikit perut saya agak sedikit gitu, kayak sakit gitu. Jadi jangan dilakukan. Misalnya kalau kalian olahraga itu lebih baik makannya itu pisang atau tuh roti. Tapi kalau misalnya kalian itu olahraga dalam jangka pendek, itu nggak apa-apa, makan aja nggak apa-apa, karena kalian itu lakukan olahraga jangka pendek. Tapi kalau misalnya olahraga jangka panjang seperti jogging sampai 1 km, 2 km, 5 km, ataupun 10 km, ataupun lebih, itu mending kalian makan pisang ataupun roti. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan ini akan menyebabkan cedera, dan juga sangat pas kalian jogging itu akan merasakan suatu hal yang mungkin nggak akan kalian rasakan, intinya merasakan sakit. Jadi lebih baik makan roti ataupun pisang kalau lebih baik. Kalau misalnya lapar, kalau bisa mah nggak usah, karena kalau misalnya olahraga tuh makan itu agak sedikit, ininya perutnya tuh agak sedikit, itu pasti kalian udah ngerasain dah. Atau kalau mau coba silakan aja, kalian coba makan terusnya jogging terus melakukan olahraga lain, pasti akan merasakan suatu hal yang sangat tidak kalian enakan gitu. Jadi saran saya jangan makan kayak saya nih. Oke, lanjut lagi ke hari keempat. Ini hari keempat aku push up, dan push up ini akan bertambah lagi menjadi 10, yaitu menjadi 40 sekarang. Kemarin kan itu 30, sekarang 40. Jadi bertahap. Ya, efek sampingnya sampai sekarang ini sebenarnya ada rasanya. Yang saya rasakan itu pas saya push up sampai 30, dari hari ke-1 yaitu 10 sampai hari sekarang yaitu 30. Apa yang saya rasakan yaitu merasakan kesakitan di belah ini punggung saya ini. Di punggung saya ini agak sedikit sakit, dan juga tangan saya itu agak ngeri gitu. Jadi yang saya rasakan hari itu begitu. Tapi saya belum tahu memastikan apakah di hari selanjutnya akan jadi hal yang sangat berbahaya gitu atau tidak. Karena ada orang yang ngomong bahwa push up doang itu nggak cukup atau nggak efektif atau segala macam lah. Jadi saya mau tahu dan eksperimen, kalau aku misalnya push up terus menerus apa yang terjadi gitu. Dan ini hari keempat. Ini keempat dan aku harus push up sampai 40 kali. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bentar, oke, 9, 10, 11, 12, 13. Agak sakit sih. 14, 15. Wow, yang saya rasakan di tubuhnya agak sedikit sakit. Kalau kemarin sih agak mendingan ya.
Ya, aku nggak tahu apa yang terjadi, tapi setelah hari keempat ini aku merasakan agak kelelahan di bagian tangan kanan saya. Ya, itu efeknya. Dan aku nggak tahu nanti apa yang terjadi kalau misalnya hari terakhir, yaitu aku harus push up sampai 70 kali. Aku nggak tahu. Ini baru 4 dah, baru 4. Ntar 5, ntar 6, dan ntar 7. Dan saya pengen tahu apa yang saya rasakan pas saya push up itu sampai 70 kali. Walaupun sebenarnya saya bisa pernah ngelakuin push up sampai 100 kali, tapi ya itu dulu dan aku jarang ngelakuinnya. Dan aku aku baru merasakan ini lagi, dan lumayan capek juga sih. Karena udah lama juga sih aku nggak push up kayak gini, terus ya olahraga jogging ataupun olahraga lainnya, pasti nge-gym, angkat beban dan juga lainnya. Dan aku pengen tahu, merasakan ini lagi, karena udah lama juga aku nggak olahraga. Oke. 19. Oke. 20. 21. 22. 23. 4 dan 25. Ya, seperti yang saya bilang tadi, yang saya rasakan hari ini itu sama. Di bagian atas saya itu merasakan kesakitan, tapi tubuh saya itu masih bisa melakukan lebih daripada itu. Oke, 28. 30. Nah, oke. 10 lagi saya selesai. Dan apa sekarang yang saya rasakan? Yang saya rasakan hari ini pas push up 30 hari ini itu merasakan berkeringat ya. Aku berkeringat sekarang dan merasakan dada itu agak sedikit ngos-ngosan, tapi nggak terlalu ngos-ngosan. Dikarenakan apa? Karena ini bukan olahraga kardio. Kalau olahraga kardio itu pasti saya akan merasakan ngos-ngosan terbanyak. Dikarenakan apa? Karena olahraga kardio itu menghasilkan yang sangat lumayan banyak itunya, memakan energi, dimana energi ini akan menguras yang ada dalam tubuh kita, yaitu air. Di dalam tubuh kita itu airnya itu banyak ya, sekitar 90 ataupun 70% di dalam air kita, dan kita nggak boleh ngabisin airnya itu. Jadi perlu olahraga kardio. Kenapa? Sebenarnya kardio itu untuk apa? Itu sebenarnya untuk menahan namanya menahan dari rasa kelelahan. Jadi misalnya kalau ada melakukan satu olahraga kardio, ya tentu akan menjadi suatu hal yang menahan itu. Jadi untuk bisa menahan rasa capek, rasa lelah dalam melakukan aktivitas apapun, itu membutuhkan latihan kardio. Ya, intinya daya tahan jantung dan daya tahan tubuh. Itu keuntungan dari latihan kardio ataupun seperti jogging, bersepeda, berenang dan juga lainnya. Latihan kardio itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, biar daya tahan tubuh kita itu menjadi kuat, imunitas kita sangat kuat gitu intinya. Oke, masih ada 10 lagi, kita lanjut. Oke. 4, 5,
6, 7, dan 8. Ini 8, masih ada 2 lagi. 9 dan 1 lagi 10. Sekarang totalnya menjadi 40. Apa yang saya rasakan hari ini sama kayak waktu yang saya bahas itu, yaitu merasakan keringat. Sebenarnya walaupun ini bukan latihan kardio, melainkan latihan angkat beban ringan. Karena latihan angkat beban itu menjadi ada 2, itu angkat beban tanpa peralatan sama angkat beban sama peralatan, atau angkat beban ringan dan angkat beban berat. Kalau angkat beban ringan itu seperti yang saya lakukan, yaitu push up, pull up, dan juga lainnya. Ini adalah latihan tanpa menggunakan angkat beban ataupun peralatan. Tapi kalau angkat beban besar, ya intinya cita-cita untuk menjadi boy goods, ya intinya intinya tuh lupa saya namanya. Itu orang-orang yang besar dan berotot itu, kalau Anda pengen jadi seperti itu, Anda harus gym terus nge-gym namanya tuh, olahraga yang bukan itu. Nah ya sekarang itu mulai dipahami lah. Saya agak males memikir untuk itu, tapi intinya itu angkat beban itu ada 2. Pertama angkat beban ringan sama angkat beban berat. Angkat beban ringan itu tidak memakai peralatan. Yang seperti saya lakukan itu tidak memakai peralatan, itu seperti pull up, push up, dan juga sit up, dan juga lainnya. Itu nggak pakai peralatan. Kalau angkat beban berat itu pakai peralatan, seperti angkat beban besi, terusnya lari pakai beban, terusnya yang gini nih, tarik belakang tuh, itu angkat beban berat dan memiliki keuntungan. Keduanya itu memiliki keuntungan sama-sama. Angkat beban memiliki keuntungan ini, dan angkat beban ringan memiliki keuntungan ini. Jadi ya itu pilihan Anda. Kalau Anda pengen jadi petarung, ya itu Anda harus latihan kecepatan. Tapi kalau Anda pengen jadi orang-orang yang gede gitu badannya, intinya tuh orang-orang yang memamerkan badannya itu di depan panggung. Lupa namanya, bodybuild atau apa itu, lupa saya nih. Binaraga. Misalnya kalau Anda pengen binaraga, Anda harus mengangkat beban berat, harus. Tapi kalau Anda pemula, itu harus dilakukan dengan angkat beban ringan dulu, baru yang berat dulu gitu. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya yang ke-5. Ini hari ke-5 aku push up, dan ini nambah lagi, yaitu 10 lagi, yaitu di 50. Ini sangat dinginnya, tapi aku harus memulainya biar cepat aja. Oke. Tinggal 2 hari lagi udah 1 minggu. Seharusnya aku nggak tahu sih apa yang terjadi pada tubuh saya nantinya. Apakah ini akan efektif atau tidak? Waktu kemarin itu saya merasa berkeringat dan juga merasa capek di bagian
yang kanan yang saya udah bahas kemarin itu. Sekarang adalah hari Kamis tanggal 27 Juni. Aku mulai tanggal 23 kalau nggak salah, tanggal 23 atau tanggal 22 aku lupa. Tapi aku mulainya di tanggal segitu. Dan sekarang udah Kamis tanggal 27. Berarti 2 hari lagi saya udah selesai. 1 minggu saya push up terus menerus dan bertahap. Ini bukan masalah berat, karena ini cuma begini doang. Oke, kita mulai. Oke. Baru 4 ya. Dan baru 6, 7 dan 8, 9 dan 10. Ya, untuk 10 ini cukup baik. Ya, cukup baik dan lumayan mengesankan. Karena akibat tadi kemarin, jadi saya agak terbiasa dengan namanya push up. Aku nggak tahu nanti kalau misalnya aku buat video tentang jogging selama 7 hari, apa yang terjadi pada tubuh saya. Tapi jogging ini akan bertahap, seperti 100 meter hari ke-1, 200 meter hari kedua, 300 meter hari ketiga. Nah, terus berlanjut. Aku nggak tahu apa yang terjadi pada tubuh saya sendiri. Oke, 12, 15 dan 16, 17, 18, 19 dan 20. Mulai sekarang lumayan baik. Apa yang saya rasakan hari ini setelah pusat jam 20, merasakan sakit di bagian area punggung dan merasakan nyeri di bagian kaki. Dikarenakan kaki saya itu bukan makai 2 tapi makainya 1, jadinya agak susah. Oke, masih 30 lagi aku bisa selesai di hari ini. Lanjut lagi ke hari ke-6. Oke. 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Oke, ini udah ke 70-nya. Apa yang saya rasakan setelah 30 kali push up di hari ini? Sebenarnya sama ya, waktu itu push up 20 sama. Merasakan bagian nyeri di bagian punggung. Ya, agak sedikit capek sih di bagian punggung ini. Yang dimana pas kita push up itu melatih dari sini dan akan merasa sakit di sini. Sebenarnya ada benarnya juga kalau misalnya push up terus menerus, tapi tergantung sih sebenarnya, tergantung pada hal tertentu. Sebenarnya push up doang tuh efektif, tapi kurang efektif jika terus menerus. Jadi harus dibarengi sama olahraga lain seperti angkat beban, jogging, jogging, sama berenang, bersepeda, dan senam ataupun jogging ataupun yoga ya. Tanpa harus dibarengi lain itu sebenarnya kurang efektif. Kalau misalnya ngelakuin tetap di situ aja. Ibarat dengan komputer, olahraga itu seperti komputer. Jadi dimana kalau misalnya satu komponen aja tidak tersambung, maka itu akan menjadi celaka.
sama aja gitu, seperti olahraga itu seperti komputer. Jadi kalau misalnya saya lakukan olahraga push up terus menerus tanpa harus dibarengi dengan sit up, pull up, dan juga lainnya, itu pasti akan menjadi celaka. Dikarenakan seperti yang saya bilang bahwa olahraga itu seperti komputer. Kalau misalnya satu aja diandalkan, maka akan mengakibatkan tidak kehidupan, itu tidak berkelanjutan. Sebenarnya ada benarnya juga, misalnya kalau ada orang ngomong push up itu kurang efektif terus menerus, sebenarnya ada benarnya juga, tapi sih itu tergantung ya pada hal tertentu sebenarnya. Oke, lanjut. Ini baru 6, 8, 9, dan 10. Oke, ini 40-nya saya push up hari ini. Apa yang saya rasakan hari ini? Yaitu merasakan capek di belah kiri sekarang. Kiri ini agak sedikit ngeluh, tapi tidak apa-apa. Mungkin saya kurang pemanasan. Sebenarnya saya itu kalau push up kurang pemanasan, harusnya pemanasan dulu biar mengakibatkan cedera. Karena pemanasan itu penting untuk mencegah namanya kecederaan dalam tingkat tertentu gitu. Oke, ini yang terakhir. Empat, 5, 6. Ya, ini cukup baik. Apa yang mengira saja. Wow, dan ini yang terakhir. Sungguh capek. Ini adalah hari kelima dan aku akan lanjut ke hari ke-6. Oke, itu aja dari saya. Sampai jumpa di next video. Dadah. Hari ke-6 aku melakukan push up, dan hari ini bertambah 10 lagi, jadinya 60. Dan besok adalah hari terakhir aku push up, yang dimana ya ini mungkin videonya akan panjang banget kan, karena dari hari ke-1 sampai hari ke-7 gitu aku push up sama segitunya. Dan apa efeknya ya, saya akan jelaskan apa yang saya rasakan pas push up terus menerus di hari berikutnya. Karena hari ini ada hari Jumat, jadi saya harus mulai cepat. Oke. 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 Apa yang saya rasakan hari ini setelah push up 20 kali hari ini? Ya, efeknya lumayan. Capek di bagian punggung. Ya, di punggung sini agak capek. Atau lentingnya. Masih 40 lagi untuk menyelesaikan push up ini. Dan besok adalah hari terakhir, ini mana busanya sampai 70 kali. Apakah aku bisa? Belum tentu, tergantung. Kemarin saya udah push up selama 50 kali, kemarin 40, kemarin 30 dan 20, dan hari ini adalah 60.
besoknya 70. Dan apa efeknya? Lihat aja nanti ya. Saya akan kasih tahu apa yang saya rasakan hari ini dan besok. Setelah push up terus menerus, apa dampaknya? Intinya apa dampak push up terus menerus di hari berikutnya gitu. Ini masih 20 ya, masih 40 lagi aku bisa menyelesaikan semua ini. Oke, cukup. Oke, setelah saya rasa di bagian sini lumayan menyakitkan ya. Apa ya, rasanya kayak hati tuh kayak berhenti ya. Intinya ada perasaan untuk berhenti melakukan ini. Aku nggak tahu itu kenapa, tapi itu kayaknya adalah suatu respon, dimana respon ini itu untuk menjaga yang namanya pelindungan ininya. Jadi untuk menjaga dari serangan seperti push up ini, serangan dari tubuh ya. Walaupun sebenarnya ada ngerasa bahwa push up, olahraga dan lainnya itu bukan serangan, tapi bagi tubuh atau intinya bagi otak nih itu adalah serangan. Itu berarti otak kan, misalnya Anda jogging sampai 5 km. Anda jogging 5 km. Ketika Anda jogging 5 km atau lebih jauh, otak akan merespon untuk berhenti. Itu sering terjadi. Tapi Anda harus mengabaikannya. Kenapa? Dikarenakan tubuh itu masih kuat, tapi otak ingin berhenti untuk melakukan itu. Aku nggak tahu kenapa otak bisa ngomong seperti itu, padahal tubuh masih kuat gitu. Anda misalnya capek setelah lari 5 km, tapi tubuh Anda nggak capek sama sekali. Anda bisa melakukan lebih daripada itu. Oke, masih ada 30 lagi. Ya, cukup baik. 40 ini apa yang saya rasa ringan. Nah, kenapa sekarang itu jadi ringan? Pas 30 itu rasanya berat banget. Nah, kenapa sekarang itu ringan? Ke push up 40 ini. Oke, coba lagi push up ke 50. Nah, 7. Nah, sekarang sudah 50 push up untuk hari ini. Dan apa yang saya rasa yaitu sakit di belah ini, sikut nih. Sikut ini agak lumayan sakit. Dan juga gemeteran di sini, di tangan kanan, gemeteran. Aku masih belum pasti apa penyebab dari semua ini, tapi mungkin saya akan cari tahu apa penyebab dari apa yang saya rasakan hari ini. Dan apa yang saya rasakan hari ini di bagian jantung itu merasakan napas. Ya, saya merasa apa ya? Aku bingung untuk menjelaskannya, tapi saya merasa hari ini tuh ngos-ngosan. Oke, masih 10 lagi untuk menyelesaikan hari ini. Oke, cukup baik.
lumayan baik sih, walaupun sedikit agak capek. Dan terakhir, oke, sudah selesai. Saya sudah 60 kali lagi, 60 kali push up untuk hari ini. Apa yang saya rasa? Pertama, saya keringat, ya keringat tuh teringat. Kedua, sakit di bagian tangan, ya agak sedikit ngeri, tapi udah mendingan dikarenakan saya udah terlalu sering push up, jadinya kayak gini. Badan sih menjadi lebih kuat, tapi keuntungannya badan menjadi lebih kuat, tapi kerugiannya ini bisa jadi lemes, capek, dan lumayan ngeri. Jadi harus dilakukan dengan pemanasan, pendinginan, dan persiapan untuk menghindari cedera yang lebih serius. Ya, pemanasan itu penting dalam olahraga, dikarenakan pemanasan itu bisa mengurangi cedera, rasa sakit, dan nyeri pada tubuh. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke hari ke-7, dimana hari ke-7-nya adalah hari terakhir aku push up. Apa yang saya rasakan untuk hari besoknya aku nggak tahu. Kita lihat saja di hari Sabtu. Ya, ini Jumat ya. Jumat tanggal 28 kalau nggak salah. Besok adalah tanggal 29 dan hari Sabtu. Oke, ini adalah hari terakhir aku push up, di mana ini adalah udah ke-7 kalinya. Ya, hari ke-7. Dimana hari ke-7 ini hari terakhir. Karena kan targetku adalah seminggu ini saya akan push up terus menerusan, tapi dengan kodrat apa bertambah. Jadi hari ke-1 itu bertambah 10, hari kedua bertambah 10 lagi, hari ketiga bertambah 10 lagi. Nah itu. Dan ini adalah hari terakhir atau hari ke-7. Dan hari ke-7 ini push up-nya sampai 70 kali. Apakah dampak efek dari push up itu? Enggak, aku juga nggak tahu. Di luar sini. Oke. Oke. Sudah 15 kali push up untuk hari ini. Apa yang saya rasakan? Ya, sebenarnya saya rasanya itu di belah badan sih. Rasanya kayak badan tuh kayak nolak gitu untuk melakukan hal seperti ini. Sebenarnya itu bukan badan sih sebenarnya, tapi otak. Kadang-kadang otak itu pengen menyelamatkan, tapi masa harus menyelamatkan dengan kondisi yang lebih baik gitu. Kadang-kadang aku masih mikir, kenapa otak bisa seperti itu, padahal ini baik. Kenapa otak menganggap ini tidak baik? Aku juga nggak tahu hal seperti itu. Terkadang juga semisalnya melakukan hal yang positif, otak itu akan menghindar. Aku nggak tahu apa yang terjadi, tapi apa mungkin sih diriku sendiri ini ataupun orang lain itu kalau misalnya melakukan suatu hal positif, itu pasti otak itu akan merespon untuk menolak hal seperti itu. Aku nggak tahu apa ya aku nggak tahu apa itu, apa yang penyebabnya itu.
Karena apa ya, karena banyak orang orang di banyak orang di sana melakukan suatu aktivitas, mau itu berupa olahraga, bisnis dan juga lainnya, untuk masa depan dia. Tapi kadang-kadang otak menolak untuk melakukan itu. Dan aku nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Padahal itu baik untuknya. Entahlah. Seperti saya sekarang ini. Saya itu dihantam oleh pikiran. Buat apa sih lu kayak gitu? Buat apa sih kayak gitu? Gak guna amat. Itu otak yang ngomong. Ya, otak saya yang ngomong kayak gitu. Dan apa yang saya respon? Ya bodo amat. Mau saya kayak gini kayak gitu, ya ini kan urusan saya. Kenapa otak selalu itu ya, banyak ngomong gitu. Sekarang aja nih banyak ngomong nih, berhentilah nih, banyak ngomong gitu otak tuh. Kadang-kadang aku kesel, padahal itu baik loh. Kenapa otak tidak mau seperti melakukan aktivitas untuk masa depan gitu, seperti belajar dan kegiatan lainnya? Itu otak tuh nggak mau ngelakuin itu. Aku nggak tahu apa yang terjadi dan pendapatnya apa, tapi ya itu nggak terjadi. Banyak sekali orang-orang yang dihantam oleh pikirannya sendiri. Ya, kita lanjut. Oke. Masih 21 ya. Oke. Sekarang 30 ya. 30 kali push up. Ya lumayan capek sih. Di bagian sini. Ya, di sini agak capek. Ini masih 30 dan kurang berapa lagi ya? 40 lah ya. 40 bukan sih. Oh ya, 40 lagi aku selesai. Ya, 40 kali push up lagi aku selesai untuk bisa melakukan hal seperti ini. Oke, kita lanjut. Ini melelahkan sekali. Kadang harus butuh relaksasi untuk bisa melakukan ini. Ya, itu tuh bisa sih. Oke. 40 kali push up. Dan apa yang saya rasakan, keringat ya, udah keringatan tuh ya. Tuh lihat, udah keringatan. Dan untuk dampak dari badan saya, itu badan saya membuat napas yang banyak. Tuh, lihat hidung sama mulut saya kayak gini. Tata aku baru sadar bahwa push up itu Tata pakai itu di bagian sini. Kukira cuma jogging ya, cuma jogging yang butuh itu. Ternyata push up juga butuh. Itu napas atau udara di dalam tubuh. Kan kalau misalnya jogging kan itu harus butuh udara, intinya butuh oksigen. Kalau oksigennya nurun, itu pasti olahraga joggingnya jadi melambat dan juga capek itu. Makanya harus
pakai pernapasan bilang prima. Jadi kedua pernapasan ini harus bersamaan, harus menggunakan bersamaan gitu. Contoh bilangan prima seperti ini ya, perhatikan hidung utama saya. Nah seperti itu adalah bilangan prima atau pernapasan secara bersamaan gitu. Ini sangat penting untuk kalian yang mau jogging, karena jogging itu butuh namanya udara di dalam tubuh atau oksigen gitu ya, dan juga air. Oke. Oke. Ini udah kali saya push up atau 50 kali. Apa penyebabnya? Atau apa yang saya rasakan? Pertama, di bagian sini agak sakit untuk sekarang. Ya, aku nggak tahu apa yang sakit, tapi ya ini lumayan. Yang di bagian sini keras, ya keras. Sama juga di sini keras. Entah kenapa aku ataupun semua orang ya, entah kenapa kalau push up itu di bagian sini keras ya, di bagian tangan ini jadi lebih keras gitu. Oke, masih 20 lagi aku bisa menyelesaikan ini. Untuk sini. Oke, 1. Oke, cukup baik. Oke, cukup baik. Cukup baik sih. Nah, lumayan. Ada orang nggak? Nggak ada. Kira ada orang semuanya. Dan ya, nah, 60 kali push up, apa yang saya rasakan ini udah mulai kerasa, sakitnya tuh mulai kerasa. Tak kenapa saya tuh merasanya 60 kali ke push up ini terasa banget efeknya nih, kayak sakit. Di belah punggung saya ini sakit, dan berkeringat ya. Coba anda lihat, ini berkeringat loh, saya itu berkeringat. Dan ini melakukan apa, saya kurang pemanasan ya? Saya takut ini kurang pemanasan, karena itu pemanasan itu baik untuk bisa menghilangkan rasa cedera yang cukup parah. Lumayan lah, ngurangin cederanya itu sekitar 10 atau 20%. Ya nggak terlalu banyak sih. Dan aku masih 10 lagi untuk bisa menyelesaikan push up ini. Dan di belah sini ini udah mulai keras banget ya, yang seperti saya udah bilang, ini belah sini keras. Ya lumayan keras, dan juga berkeringat ya, berkeringat. Aku menyebalkan sekali
berkeringat seperti ini. Oke, 10 lagi aku bisa menyelesaikan tantangan ini. Bukan tantangan sih, sebenarnya eksperimen. Kita main cepat aja. Dan ini yang terakhir. Oke. Wow. Saya sudah menyelesaikan tantangan eksperimen ini. Di mana eksperimen ini saya melakukan push up sampai 7 hari. Dan 7 hari ini bertambah. Jadi push upnya bertambah. Yang tadi waktu itu kan push upnya 10 kali hari pertama. Sekarang nambah jadi 70 kali sekarang. Wow, hebat. Dan apa dampaknya? Ya, apa dampak dari saya push up ini? Dampaknya sih yang saya udah jelaskan, bahwa push up ini kurang efektif sih menurut saya. Ya walaupun sebenarnya walaupun itu bisa melatih ya, kelebihannya itu push up setiap hari itu badan ya ini belakang tangan itu menjadi lebih kuat dalam menggenggam dan juga dalam melakukan suatu seperti seperti nonjok misalnya, itu menjadi lebih kuat. Dan ya tangan saya jadi lebih menjadi lebih besar dikarenakan itu. Bagi saya ini kurang efektif. Menurut saya benar bahwa push up itu kurang efektif dalam skala besar atau skala terus menerus, tanpa harus diimbangi dengan olahraga lain. Jadi push up itu sebenarnya baik, tapi kalau dilakukan setiap hari itu sebenarnya ada baiknya, tapi kurang efektif. Lebih baik push upnya itu dibarengi sama yang lainnya. Contohnya seperti ini, Anda jogging ya, setiap hari jogging aja, terusnya habis pulang dari jogging itu nge-gym atau angkat beban. Angkat beban itu Anda melakukan seperti ini ya kayak gini, dan juga baru push up dan juga pull up dan juga sit up. Dan juga jangan lupa untuk buat kalian yang kurus ya, misalnya kurus nih kalian nih, itu lebih baik jangan terlalu banyak olahraga. Kenapa? Banyakin makan aja, banyakin makan, olahraga, makan, olahraga. Nah, makannya itu banyak, olahraganya itu jangan terlalu. Lebih baik Anda itu olahraga angkat beban. Untuk jogging ya, buat kalian kurus banget ya, kurus intinya, itu lebih baik kalau kalian mau badannya jadi besar dan berotot, itu mending jangan terlalu banyak olahraga bersifat kardio, karena Anda nggak butuh. Yang Anda butuhkan adalah olahraga angkat beban. Tapi jangan kira bahwa kardio nggak penting, tapi jangan terlalu banyak ya. Minimal itu kardio, misalnya ada bersepeda, nah bersepedanya tuh jangan lama-lama, minimal 5 menit atau 10 menit. Ataupun olahraga bersifat lari atau jogging, itu mending sekitar 100 meter atau 200 meter. Nah, ini buat orang gendut. Kalau orang gendut itu lebih baik
kebanyakan, jangan kebanyakan makan, tapi kebanyakan olahraga kardio. Sebaliknya, kalau orang kurus itu kebanyakan harusnya banyak olahraga angkat beban. Nah, sebaliknya buat orang gendut itu harus olahraga kardio terus menerus. Karena kardio itu untuk menurunkan berat badan atau lemak di dalam tubuh. Jadi kardio itu penting buat orang-orang kurus. Tapi kalau buat orang-orang kurus, maksudnya orang-orang yang gendut. Tapi buat kalian yang gendut nih, gendut tadi kurus, itu nggak usah pakai olahraga kardio yang berlebihan, tapi pakai olahraga angkat beban yang sangat berlebihan. Jadi gitulah intinya mah. Ya, apa aku harus melakukan pull up atau sit up? Karena sekarang itu aku sedikit berkeringat, tapi udah mendingan atau udah hilang lah keringatnya karena kan ada angin ya, angin. Ya, cukup segini aja video yang saya berikan kepada Anda, semoga bisa diterima, dan jika saya ada salah saya minta maaf. Sampai jumpa di next video. Dadah.